saya Gilbert Herman Munim dengan NIM 111504140. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang bank bermasalah. Pandemi COVID-19 berimbas terhadap kinerja perbankan, khususnya Bank Perkreditan Rakyat atau BPR di Bali. Indikasinya terjadi pelambatan pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK dan kredit pada bulan April 2020. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah BPR yang memiliki NPL non-perform loan atau kredit bermasalah di atas 5%. Padahal pertumbuhan DPK BPR pada tahun 2019 mencapai 15,17%, sedangkan bulan April 2020 turun menjadi 4,80%. Penyaluran kredit baru juga mengalami perlambatan, baik disebabkan menurunnya demand dari masyarakat maupun prinsip kehati-hatian BPR di tengah terbatasnya likuiditas. Penyaluran kredit BPR mengalami pelambatan dari 8,3% di tahun 2019 menjadi 5,59% pada April 2020. Melambatnya penyaluran kredit tersebut disebabkan melambatnya kredit investasi, sementara pertumbuhan kredit UMKM hanya 3,71%. Di pihak lain, pertumbuhan DPK BPR pada bulan April juga mengalami pelambatan. Bahkan pelambatannya lebih dalam dari bank umum. Pertumbuhan DPK BPR tahun 2019 mencapai 15,17%, kemudian menurun menjadi 4,80% pada bulan April 2020. Pelambatan tersebut terjadi pada penghimpunan tabungan maupun deposito. DPK BPR sendiri didominasi deposito dengan pangsa pasar mencapai 75%. Berdasarkan survei kepada BPR menunjukkan pelambatan pertumbuhan DPK disebabkan sikap kehati-hatian nasabah dan penurunan pendapatan masyarakat Bali. Survei oleh BI atau Bank Indonesia dilakukan terhadap 72 BPR atau 53,73% BPR yang ada di Bali. Masalah ini masuk dalam risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan atau counterparty, penerbit atau issuer, atau kinerja peminjam dana atau borrower. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut risiko konsentrasi kredit dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian risiko inheren. Langkah pertama dalam manajemen risiko kredit yang efektif adalah mendapatkan pemahaman lengkap tentang risiko kredit bank secara keseluruhan dengan melihat risiko pada tingkat individu, nasabah, dan portofolio. Sementara bank berusaha untuk mengelola pemahaman yang terintegritas tentang profil risikonya, banyak informasi sering tersebar di antara unit-unit bisnis. Tanpa penilaian risiko menyeluruh, bank tidak memiliki cara untuk mengetahui apakah cadangan modal secara akurat mencerminkan risiko atau apakah cadangan kerugian pinjaman secara memadai menutupi potensi kerugian kredit jangka pendek. Bank yang rentan adalah target untuk pengawasan ketat oleh regulator dan investor serta melemahkan kerugian. Kunci untuk mengurangi kerugian pinjaman dan memastikan bahwa cadangan modal mencerminkan profil risiko secara tepat adalah dengan menerapkan solusi risiko kredit kuantitatif yang terintegrasi. Solusi ini harus membuat bank berdiri dan berjalan cepat dengan langkah-langkah portofolio sederhana. Solusi ini juga harus mengakomodasi jalur untuk langkah-langkah manajemen risiko kredit yang lebih canggih ketika kebutuhan berevolusi. Solusi ini harus mencakup yang pertama, manajemen model yang lebih baik yang mencakup seluruh siklus kehidupan pemodelan. Yang kedua, penentuan skor secara waktu nyata dan membatasi pemantauan. Yang ketiga, kemampuan pengujian tekanan yang kuat. Dan yang terakhir keempat, kemampuan visualisasi data dan perangkat intelijen bisnis yang memberikan informasi penting ke tangan orang-orang yang membutuhkannya ketika mereka membutuhkannya. Sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. God bless.